Ya, kita lanjutkan dialog. Kita saat ini sudah masuki segmen terakhir. Saya masih bersama Mas Ferry, Sekjen PKPI, dan di ujung telepon saya masih bersama Prof. Syamsuddin Haris, Guru Besar LIPI. Pertanyaan terakhir untuk Anda, Prof. Sekarang kita menggunakan metode bilangan pemilih ganjil atau metode Sunlight begitu ya. Jika dibandingkan dengan BPP, Anda merasa mana yang lebih menguntungkan untuk partai baru atau partai kecil? Iya, metode penghitungan suara yang saat ini saya pikir cukup relatif adil lah. Sebab bagaimanapun itu juga kan kesepakatan dengan partai-partai kecil di Dewan, bukan hanya partai besar. Ya. Jadi saya pikir ini bukan metode penghitungan suara itu bukan faktor yang bisa disalahkan dalam kaitan dengan partai-partai yang mungkin kalah dalam pemilu kali ini. Baik, apakah kalau penghitungan bilangan pembagi atau BPP kemudian Sunlight itu sebenarnya mana yang lebih menguntungkan untuk partai-partai baru, dan menurut Anda sebenarnya lebih baik partai sedikit atau partai banyak seperti kita sekarang? Ya tentu saya sejak dulu ya partai sedikit lah. Kalau kita ingin membangun sistem politik yang dalam pengertian efektif, ya partainya sedikit. Sedikit tuh berapa? Ya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dalam hitungan saya 5 atau 6 itu yang sedikit. 5 atau 6 itu ideal? 5 atau 6 itu ideal. Tapi kalau jumlahnya sampai 10 terlampau banyak. Politik menjadi sangat transaksional. Pengambilan putusan menjadi sangat bertele-tele. Nanti lihat di DPRD kabupaten kota dan provinsi, pasti PKPI juga akan masuk di sana. Nah itu partainya bisa belasan itu. 10 parpol itu ideal untuk 34 provinsi. Untuk daerah kepulauan seperti kita saat ini, Prof, sekali lagi. Enggak, tentu enggak. Saya tetap berpandangan jumlah partai itu mestinya ya maksimal 5 atau 6, itu cukup. Baik. Prof, terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran ya dari Prof, terutama untuk PKPI. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Tadi Prof Syamsuddin menyebutkan bahwa seperti Gerindra, Nasdem, Demokrat, ketokohan yang kuat karena memang itu pada masanya. Kemudian apa strategi Anda sekali lagi di PKPI untuk lolos nantinya di Parliamentary Threshold 2024? Baik, jadi PKP Indonesia akan mengedepankan program. Artinya program yang bisa menjadi solusi atas permasalahan di bangsa kita. Ini yang akan kita gaungkan. Dan tadi seperti yang Prof sampaikan bahwa kalau kita berbicara caleg, prosesnya harus dimulai 3-4 tahun sebelum pemilu. Artinya caleg harus sudah mulai diperkenalkan, tampil di masyarakat, berada di tengah-tengah mereka, dan menjadi solusi atas permasalahan dari dapilnya atau wilayahnya. Ini yang akan terus-menerus kita gaungkan. Nanti insya Allah berarti mulai tahun 2021. Dan sudah menjadi program partai, apa yang akan kami lakukan dalam 5 tahun ke depan. Plotnya sudah jelas, timetable-nya sudah jelas, dan insya Allah kita akan eksekusi sehingga 2024 tinggal landas kita. Dan amin. Bisa jadi 2024 nanti Pilpres dan Pileknya tidak digabungkan begitu ya, karena usulan juga ada dari sejumlah tokoh. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anda, Mas Ferry. Menurut Anda apa hambatan bagi partai baru, partai kecil, partai yang tidak mencolok saat ini atau tidak tidak mendapatkan kursi di DPR RI dalam menghadapi pemilu saat ini? Yang pertama, kalau kita berbicara hambatan, sekali lagi kami tidak melihat itu sebagai hambatan, tapi tantangan. Tapi tantangan terbesar menurut kami, sistem perpolitikan kita ini membutuhkan banyak dana, finansial, resourcesnya harus luar biasa. Artinya kita berbicara seperti tadi saya sampaikan, saya sudah berkeliling 211 kota di seluruh Indonesia, kota kabupaten. Ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi kalau kita berbicara dari Sabang Merauke, Ambon, Pulau Rote, ini luar biasa. Ini untuk caleg atau partai? Untuk partai. Kalau caleg kan hanya berbicara di dapilnya, yang otomatis skupnya lebih kecil. Tapi kalau berbicara partai, ini yang harus digerakkan dan butuh luar biasa besar effortnya di sisi pendanaan atau finansial. Yang kedua, perlu militansi, basis massa harus jelas, kaderisasi program harus jelas. Ini yang perlu dikedepankan. Yang ketiga tentu saja adalah tadi, caleg-caleg potensial harus mulai diperkenalkan dan harus mulai tampil ke permukaan, bahkan jauh sebelum hari H pemilu. Baik, jadi tidak perlu menunggu ketokohan
tiba-tiba datang dan menunggu momentum itu hadir? Itu menjadi supplementary atau tambahan. Tapi kalau program kita nyata, isu-isu yang kita angkat ke permukaan nyata, mestinya masyarakat bisa menerima. Dan ini yang harus digarap oleh PKP Indonesia. Ya, ini PR besar ya untuk PR 2024. besar, PR besar. Tapi tetap semangat. Dan ngomong-ngomong, kalau bicara dana kemarin habis berapa? Waduh, nanti di laporan kan ada di Sidakam. Kita bisa sampaikan. Sedang masa rekapitulasi semuanya sedang kita susun. Baik, terima kasih Mas Ferry atas Terima waktu kasih Anda Mbak bersama Nani, kami. terima kasih Berita Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.